ketika melihat potensi dan yang lainnya, luar biasa gitu kan. Apalagi dengan visi misinya dari di sini itu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas utang riba. Nah dari sana, berarti di sini kan ada kata-kata membantu umat terbebas utang riba. Berarti insya Allah di sini ketika kita jalankan bisnisnya bukan cuma kejar duniawinya saja, tapi insya Allah untungnya juga dapat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Mentara. Nah, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya gak sendirian, tapi dibarengi sama salah satu mentor saya, salah satu inspirator saya juga gitu kan, partner bisnis saya juga. Nah, beliau ini orangnya masih muda gitu kan. Silakan mohon perkenalan dulu nih, Mas. Oke, siap. Sebelumnya izin memperkenalkan diri untuk semuanya. Nama saya Sandi Misbahul Aziz, asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Masya Allah, asal dari Tasikmalaya. Usia sekarang berapa? Kayaknya masih muda ini. Alhamdulillah, kalau berbicara pengertian usia baru 22 tahun. 22 tahun. Sekarang kan lagi jalan bisnis PTBS ya? Betul. Kayak gitu. Dulu pas ketika pertama gabung usia berapa? Kalau pas pertama gabung usia baru 21 tahun. 20 tahunan lah. 20 tahunan. Dulu sempat kerja juga? Dulu sempat kerja jadi karyawan di salah satu restoran. Di Jakarta, alhamdulillah. Tapi kok bisa kenal sama bisnis PTBS itu dari mana? Nah, kalau kenal sama bisnis ini lewat online. Dulu kan gini, ceritanya gini. Untuk bisa bergabung dengan bisnis ini gitu kan, pas lagi kerja. Nah, waktu itu kerja lagi yang namanya kerja kan luar biasa penghasilannya gitu kan, apalagi jadi karyawan. Alhamdulillah disyukuri waktu itu nyampe enggak sih kalau 10 koma tapi adalah 8 koma. 8 koma. Bayar. Besar aja ya? Koma. Oh iya betul, udah bingung gitu kan. Saya kira 8.500.000 gitu kan. Tapi tanggal 8 udah koma gitu kan, kita cari-cari sana sini juga gitu kan, yang lainnya. Maka dari itu kita cari penghasilan, begitupun juga kan yang namanya orang kan pasti mempunyai suatu impian. Yang namanya impian tersebut harus betul-betul kita capai gitu kan. Begitupun juga saya nggak mau nyicil. Nah, karena kan prinsip masyarakat Indonesia gitu kan, kalau misalkan ingin mewujudkan suatu impian, kalau tidak dengan cara nyicil kayaknya sulit untuk punyanya. Gitu kan ya Bang, gitu kan dulu tuh. Tapi alhamdulillah waktu itu saya berpikir keras gimana caranya saya bisa mewujudkan impian tapi gak harus nyicil gitu kan, karena kalau misalkan nyicil ada ribanya juga, ada bunganya juga. Iya betul pasti. Gitu. Nah, alhamdulillah cari-cari peluang usaha gitu kan, nemu di online. Dulu itu ada lah, bisa dibilang ada yang nawarkan all shop. Saya mikir lagi, kalau misalkan saya jualan seperti ini, jualan online all shop, masa saya cowok jualan daster? Waktu itu kita kan sempat minder juga, apalah mungkin bukan bidang saya gitu kan, apalagi saya nggak hobi jualan. Nah, waktu itu nyari-nyari lagi, nah ada berpikiran, ada yang ngasih juga sama temen, San kalau misalkan seperti itu, coba kalau kamu jualan pulsa dulu gitu. Kalau saya jualan pulsa mikir lagi di pinggir kosan gitu kan, pinggir kontrakan ada konter. Bingung gitu kan. Nah alhamdulillah setelah itu saya pikir lagi, berdoa lagi kepada Yang Maha Kuasa. Dalam jangka waktu 1 minggu alhamdulillah ada jawaban. Buka Facebook, alhamdulillah ada suatu komentar sponsor saya. Nah waktu itu nawarin, nah emang sekilas sih gitu kan, dibuka peluang usaha gitu aja. Nah saya coba tanya, langsung klik linknya. Nah alhamdulillah di sana masuk ke WA, saya tanya-tanya, ya alhamdulillah dipertemukan dengan peluang usaha ini. Jadi seperti itu perjalanannya. Nah, jadi lewat online. Betul, lewat Facebook saya dulu Bang. Belum ada TikTok soalnya. Oh iya. Belum ada TikTok mungkin, tapi sayanya kurang keren. Kudet ya, kurang update mungkin seperti itu. Karena mungkin sibuk kerja Bang dulu ya. Ya alhamdulillah begitu. Nah kalau dulu tertariknya sama bisnis ini itu karena apa? Tertariknya dengan bis ini karena betul-betul di bis ini bisa mengangkat harkat martabat keluarga, bisa merubah memperbaiki ekonomi lah dulu tuh. Ya kalau misalkan kita kerja di luar sana ya gitu-gitu aja. Itu kan saya lihat segala belanja yang lainnya kok masih gini-gini aja gitu kan ya. Belum begitu luar biasa gitu kan ya, walaupun ya sama-sama masih merintis sih. Tapi ketika lihat di bisnis ini, ketika melihat potensi dan yang lainnya, luar biasa gitu kan. Apalagi dengan visi misi dari bisnis ini itu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas utang riba. Nah dari sana, berarti di sini kan ada kata-kata membantu umat terbebas utang riba. Berarti insya Allah di sini ketika kita jalankan bisnisnya bukan cuma kejar duniawinya saja, tapi insya Allah untungnya juga dapat. Seperti itu. Iya. Termotivasi ke sana juga gitu kan, bisa bergabung.
karena emang ketika kita menjalankan bisnis ini, di sini kan kita sambil berdakwah juga ya. Betul. Sambil berdakwah. Tapi mungkin kan kalau kita ngomongin soal halangan, tantangan, rintangan kan pasti ada. Pasti suatu kepastian pasti ada itu betul. Nah kalau dulu halangan, tantangan, rintangan gitu kan, ketika menjalankan bisnis itu karena apa? Apa aja tantangannya? Banyak sih Kang Irfan. Yang pertama gitu kan, kalau bicara mengenai tentang halangan, tantangan, rintangan, banyak hinaan, cacian dan yang lainnya. Pas waktu gabung aja, gitu, gabung dengan bisnis ini, ada teman kerja baru nyampe kosan gitu kan. Pas saya lagi baca-baca tentang buku panduannya, nah kata teman gini, wah itu mah bisnis capek gitu kan, bisa cari-cari orang. Nah dari sana karena saya nggak paham, down gitu. Masa saya harus cari-cari orang keluar sana sih? Baru gabungan sih kan? Ya baru 2 hari itu. Luar biasa. Tapi setelah itu alhamdulillah saya gini gitu kan. Kalau misalkan ini capek dan yang lainnya, begitu pun juga kata orang itu bisnis tipu-tipu, katanya gitu. Saya mikir lagi, masa gitu kan sponsor saya mau nipu saya nggak mungkin seperti itu, apalagi dengan visi misinya. Saya buka lagi buku-bukunya, ternyata luar biasa. Wah, tidak sesuai dengan apa yang teman katakan gitu kan. Berarti beliau tidak memahami apa yang betul-betul ada di bisnis ini. Ya, maka dari itu kita harus betul-betul belajar kepada orang yang betul-betul udah memahami tentang bisnisnya. Maka dari itu saya konsultasi lagi sama upline, sama mentor gitu kan. Alhamdulillah setelah itu ada gambaran juga. Bahkan samping itu juga banyak hinaan, cacian makian. Karena apa? Karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Dibilangnya bisnis bodong, penipuan, dan yang lainnya gitu kan. Saya betul-betul menguji kesabaran kan gitu kan. Nah alhamdulillah, ketika misalkan banyak hinaan yang seperti itu, nah timbul perasaan, masya Allah gitu kan, luar biasa. Lihat aja gitu ke depan, jadi saya buktikan, nah ini yang saya betul-betul saya dapatkan di bisnis ini. Makanya saya mengajak itu bukan untuk pribadi saya, tapi betul-betul untuk bareng-bareng gitu kan, supaya memperbaiki ekonominya juga gitu. Banyak sih tentang hinaan dan yang lainnya begitu kan. Berarti kan kalau kan suka banyak ya mitra yang ketika dia lagi ngejalanin, oh saya mah udah ditolak gitu kan, saya udah presentasi ke sekian orang gitu kan, kita masih pada penolakan. Betul. Kayak gitu. Kalau Mas Adi sendiri nih, dulu pernah nggak kayak ditolak gitu lah, kayak sakit hati dan sebagainya? Saya mah pernah dulu. Gitu kan. Ditolak 1 kali, wah gimana gitu kan, udah ngedown lagi. Nah saya betul-betul bisa membangunkan semangat saya itu karena pertama melihat keluarga gitu kan, kondisi keluarga dan yang lainnya. Karena kalau misalkan kita melihat kondisi keluarga, sangat memprihatinkan. Apalagi yang namanya usia kan tidak ada yang tahu gitu kan, yang namanya usia tidak ada yang tahu. Mungkin besok atau lusa apakah kita duluan ataupun orang tua kita kan nggak ada yang tahu. Maka dari itu betul-betul ketika ada yang nolak dan yang lainnya, emang di awal pasti ngedown gitu kan dan yang lainnya. Tapi dari sana kita bangkit lagi, ini tujuan kita, pasang kacamata kuda dan ada seperti itu. Ya udah kita betul-betul fokus lagi. Nah dalam pas awal dari mulai gabung gitu kan sampai closingan pertama itu kira-kira berapa bulan? Kalau saya dulu 3 bulan. 3 bulan ya. Berarti selama 3 bulan itu ditolak terus gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, penolakan pokoknya gurih-gurih semua kan. Ditolak terus selama 3 bulan ya. Betul. Nah itu closingan perdana itu siapa dulu? Ada sih seorang teman sih. Teman. Perempuan gitu kan, teman perempuan waktu sekolah dulu. Gitu kan, saya informasikan lagi. Emang di awal beliau itu nggak percaya, gitu, nggak percaya, ngapain saya bisa seperti itu. Saya terus aja gitu kan, kasih pemahaman yang lainnya, share-sharean yang lainnya, mulai tertarik lah. Karena di sini betul-betul ada umrohnya, gitu kan. Saya informasikan. Kata gini kan, betul-betul kalau di bisnis ini harus bisa kita identifikasi, gitu kan, ya, harus bisa menceritakan orang-orang yang udah membuktikan. Nah, saya coba identifikasi, gitu kan. Nah gitu kan, kepada teman gitu kan, misalkan lah kita ambil contoh si A lah. A gitu kan, luar biasa di bisnis ini, betul-betul bagus, banyak yang sudah membuktikan. Bahkan gitu kan, mentor saya juga udah bisa mendapatkan mobil cash 150 juta dalam jangka waktu 40 hari gitu kan. Kan siapa yang percaya ya kalau misalkan dibilang 150 hari 40 hari gitu kan, sebulan lebih. Nah maka dari itu, kalau beliau bisa 40 hari, kita juga bisa. Jangankan mobil dulu, umroh dulu kita 40 hari. Kata teman gini, aduh kalau misalkan umroh 40 hari mah kelamaan, 2 minggu aja lah kita gitu. Iya betul, pernah seperti itu. Ya udah, kalau misalkan seperti itu, bismillah yuk kita kerjakan, karena betul-betul di sini ada peluangnya. Berarti kita harus betul-betul bertindak. Oke, kalau misalkan seperti itu, saya percayakan sama kamu San. Siap. Alhamdulillah waktu itu closing. Jadi pertama closing itu di situ. Ya seperti itu, kita bangun harapannya. Bangun harapan. Nah itu kan di awal udah bangun komitmen nih. Kita gimana caranya gitu kan, 2 minggu kita bisa umroh. Betul. Nah itu tercapai ya?
kalau mengenang tercapai atau tidak jadi betul-betul tidak tercapai sebetulnya Pak. Gitu kan, karena apa ya, karena mungkin dulu nggak tahu ilmunya gitu kan ya, betul-betul cuma bertindak aja tapi nggak tahu ilmunya, ya akhirnya apa namanya tentang umroh itu lewat dari 2 minggu lah gitu kan, cuma hitungan berapa bulan lah. Alhamdulillah. Iya, Seperti itu. Jadi enggak sesuai harapan gitu kan. Tapi terwujud. Iya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah gitu kan. Jadi itu mungkin buah dari kesabaran. betul gitu kan. Emang kalau misalkan di awal dibilang prosesnya pedih, bisa bilang pedih juga. Iya. Tapi ya gimana lagi gitu kan, yang namanya juga perjuangan lah. Tidak ada yang enak, tidak ada yang instan untuk mencapai suatu kesuksesan. Soalnya kan mau di bisnis ini ataupun di luar sana kan kita sama-sama berjuang. Betul. Gitu. Cuman kalau misalkan kita di luar sana mungkin lagi memperjuangkan bisnis orang lain, kalau di sini kita betul-betul memperjuangkan bisnis kita sendiri. Masya Allah. Itu. Nah, Kang Sandi sendiri kan sekarang bisa dibilang udah punya prestasi ya, udah punya pencapaian gitu kan. Kemarin aja kan baru aja apa namanya bisa achieve prestasi umrohkes gitu kan. Alhamdulillah. Nah, kalau tim-timnya sendiri udah ada berapa orang nih? Alhamdulillah, sebetulnya saya masih baru-baru Mas Irfan. Di bawah jaringan saya masih tercipta ataupun dia baru tercipta 2 peraih umrohkes juga. Alhamdulillah. Sebentar lagi mau tembus mobil gitu kan ya, dapat mobil. Begitupun juga ada 6 orang lagi lah yang mendekati ke umroh juga. Kita alhamdulillah. Kebayang berarti kan udah lebih dari 200-an ya? Alhamdulillah. Itu kenapa Pak? Pasti kan di awal masih bingung gitu kan. Ini gitu kan gimana caranya ngebimbing, gimana caranya ngebina sampai mulai dari jaringan apa namanya 0 kiri 0 kanan gitu kan sampai sekarang itu gimana tuh proses-prosesnya? Perjuangan saya dulu pas gabung gitu kan ya. Pas saya kan di sini kan ada apa namanya dikasih website juga gitu kan. Nah, di website itu ada dari segi perkembangan jaringan kita, begitu pun juga perkembangan bisnis dan yang lainnya. Nah, saya suka cek website. Pas dibuka websitenya gitu kan, kok ini nggak tambah-tambah gitu kan, masih 0 kiri 0 kanan bingung. Tapi setelah itu alhamdulillah mungkin belum saatnya, kenapa kita masih 0 kiri 0 kanan ataupun belum dikasih mitra, mungkin Allah juga melihat gitu kan kepantasan kita untuk dikasih mitra ataupun belumnya. Nah, maka dari itu belajar lagi, bertindak lagi dan yang lainnya, alhamdulillah dapat dan yang lainnya. Nah, setelah itu bingung ketika udah dapat mitra, ngebimbingnya harus gimana gitu kan, ngebimbingnya harus gimana. Kata gini, suka lihat video juga gitu kan, ada melihat salah satu video yang melewat di YouTube. Kalau misalkan kita untuk membangun suatu bisnis, membangun suatu jaringan, duplikasikan apa yang kita lakukan. Nah, setelah itu saya duplikasikan aja apa yang sudah kita lakukan gitu kan, ya dengan penuh kesabaran juga dan yang lainnya. Alhamdulillah gitu kan, mulailah tercipta tim-tim yang luar biasa, alhamdulillah gitu kan. Ya walaupun prosesnya luar biasa lah. Mas sekarang kebanyakan timnya itu ibu-ibu ya? Ibu-ibu betul gitu kan. Kalau misalkan laki-laki itu cuma berapa orang sih bapaknya gitu kan. Tapi kebanyakan ibu-ibu. Nah, kenapa sih banyaknya ibu-ibu? Karena mungkin terjadi duplikasi, begitu pun juga karena mindset saya dulu gitu. Nah, gitu kan, pengen kalau misalkan ibu-ibu pada pintar bisnis. Kenapa demikian? Karena yang betul-betul duluan tahu bahwa beras itu dikit lagi, atau kan udah bunyi-bunyi, air galon dikit lagi, yang duluan tahu itu ibu-ibu. Iya gitu kan. Nah, makanya gimana caranya walaupun ibu-ibu sambil sibuk di rumah tapi bisa punya penghasilan. Seperti itu. Itu semua timnya itu di Indonesia aja apa sama di luar? Alhamdulillah di Indonesia udah banyak, udah hampir di beberapa daerah udah banyak gitu kan. Begitu pun juga menyebar luas di negara-negara lain, di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan gitu kan. Apalagi di Saudi lah banyak, alhamdulillah. TKW. Seperti itu. Kalau itu ngebimbingnya gitu kan, dari sini ke Saudi itu bukan kayak dari Tasik ke Bandung. Betul gitu. Gak cuma dengan waktu 2 jam lah. Iya, kayak gitu. Itu ngebimbingnya gimana sih? Alhamdulillah di komunitas ini gitu kan ya, kita betul-betul diajarkan online juga. Jadi kita memanfaatkan sosial media ataupun memanfaatkan teknologi, jadi kita lewat online. Alhamdulillah seperti itu. Walaupun kadang kan yang di Timur Tengah gitu kan ya beda jam sama kita 4 jam. Nah, maka dari itu mungkin pada tim atau juga mungkin masing-masing juga suka gadang dan yang lainnya gitu. Karena apa ya? Karena itulah dia. Kita lewat online. Siap. Nah, ini kan sambil pesan-pesan gitu kan buat para tim reseller gitu kan, khususnya dari tim SSB Team nih, pesan-pesan buat yang baru merintis gitu kan, baru gabung kayak gitu. Nah, pesan-pesannya gimana?
Siap, bagi kawan-kawan semua gitu kan ya, tim dimanapun berada, pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ingat tujuan kita di awal untuk bergabung dengan bisnisnya apa gitu kan ya. Nah maka dengan impian tersebut, tujuan tersebut, segeralah capai, segeralah wujudkan apa yang menjadi impian Bapak Ibu semuanya gitu kan. Jangan betul-betul ketika misalkan kita lagi menerima ujian dan yang lain jangan down gitu kan. Justru ketika kita menerima ujian tersebut, itu Allah lagi menguji kesabaran kita, lagi mau meningkatkan derajat kita. Maka dari itu teruslah bergerak, ibaratnya kita lagi menaiki sepeda, teruslah gayuh untuk menjaga keseimbangan, begitu pun juga untuk menyampai ke suatu tujuan seperti itu. Nah maka dari itu tetap semangat, gaspol gitu kan. Pokoknya ambasador-ambasadornya cepat tembuskan. Amin, Allahumma amin. Siap. Oke, mungkin sekian dari kita ya. Siap. Untuk video kali ini, next itu kan kita bikin konten-konten lagi buat edukasi, buat berbagi cerita aja gitu kan.